Untuk yang pertama, yaitu pengujian respon servo horizontal. Kita memiliki tiga skenario tuning, yaitu yang pertama hanya menggunakan nilai gain KP, yang kedua osilasi, dan yang ketiga PID optimal. Saat sistem diberikan cahaya, dia mendeteksi cahaya dan bergerak secara perlahan. Pada Mantap. saat detik ke 0,76, respon sistem sangat agresif. Rise time tercatat sangat singkat dan hanya perlu memakan waktu di 0,06 detik akibat gaya proporsional yang dominan. Namun, sistem mengalami overshoot sebesar 20% dan error reset sebesar 10 derajat, sehingga sistem berhenti di 100 derajat. Harusnya Sistem gitu. mencapai kestabilan di sudut 100 derajat di detik Gua 1,42 sampai agak sistem tidak apa diberikan ini cahaya lagi. senternya. Dari hasil skenario tuning yang hanya menggunakan nilai gain KP, maka data-data yang bisa diambil yaitu seperti di tabel berikut ini. Pada skenario kedua, kita menguji sistem dengan nilai gain proporsional rendah dan sedikit derivatif. Tujuannya yaitu melihat efek ketidakstabilan atau sistem yang kurang redaman. Respon awal sangat cepat. Sistem mencapai 50% target hanya dalam 0,28 detik, lebih cepat dari skenario sebelumnya. Sistem hampir mencapai target di sudut 89 derajat. Namun, alih-alih berhenti, motor kehilangan tenaga untuk mempertahankan posisi. Di sini terjadi osilasi hebat. Sistem jatuh drastis ke 55 derajat, mencoba naik lagi ke 89 derajat, lalu jatuh kembali. Grafik menunjukkan ketidakstabilan ini terus berulang. Gain KP yang terlalu kecil tidak cukup kuat melawan gangguan gravitasi atau gesekan statis, menyebabkan sistem gagal settling. Meskipun sangat responsif di awal, konfigurasi ini gagal total dalam menjaga kestabilan posisi. Diperlukan penyesuaian gain yang lebih presisi untuk skenario optimal. Terakhir, kita menguji konfigurasi optimal. Dengan meningkatkan gain proporsional sedikit lebih tinggi dari skenario sebelumnya, kita mencari keseimbangan antara kecepatan dan stabilitas. Respon sistem terlihat sangat terkendali. Kecepatan kenaikan atau rise time adalah 0,20 detik. Cukup cepat namun tidak seagresif skenario yang pertama. Terjadi sedikit overshoot sebesar 10% hingga sudut 95 derajat. Overshoot segera diredam, sistem langsung mengoreksi diri dan stabil. Sistem mencapai settling time pada detik ke-4,78 dan terkunci tepat di sudut 90 derajat. Steady state error adalah 0. Grafik menunjukkan respon yang ideal, kenaikan cepat, sedikit overshoot, lalu garis lurus stabil di set point. Tidak ada osilasi liar seperti skenario kedua. Dari ketika percobaan, tuning ini memberikan performa terbaik, menghilangkan error statis penuhnya dengan stabilitas transient yang sangat baik. Untuk yang kedua, yaitu pengujian respon servo vertikal. Kita memiliki tiga skenario tuning, yaitu hanya menggunakan nilai gain KP, kedua osilasi, dan ketiga PID optimal. Beralih ke sumbu vertikal, kita menggunakan kontrol P-only dengan gain 0,1. Di sini, awalnya motor naik ke sudut 80 derajat, kemudian turun lagi ke 50 derajat. Motor melakukan percobaan lagi dan naik ke sudut 95 derajat, tetapi motor turun lagi ke 50 derajat. Sehingga pada detik ke 5,82, laju kenaikan cukup baik dengan rise time 0,35 detik. Namun, momentum motor melesat liar hingga mencapai sudut puncak 135 derajat. Overshoot mencapai 90%. Motor terkunci di posisi 135 derajat dan tidak bisa turun kembali. Terlihat jelas pada grafik, respon sistem stuck dengan error steady state yang sangat besar sebesar 45 derajat. Pada percobaan kedua, kita menambahkan komponen derivatif dengan gain 0,1. Tujuannya meredam overshoot, namun pada beban vertikal hasilnya justru sebaliknya. Respon awal cukup lambat dengan delay time 1,24 detik. Namun setelah itu, sistem mengalami lonjakan yang tidak terkendali. Alih-alih stabil, menambahkan gain derivatif memicu osilasi acak. Motor melonjak ke 105 derajat, turun sebentar, lalu terlempar lagi ke 120 derajat. Ketidakstabilan memuncak pada detik ke-13, di mana sistem jatuh drastis ke 65 derajat sebelum melenting keras ke puncak tertinggi 132 derajat. Grafik memperlihatkan pola gelombang yang sangat fluktuatif tanpa tanda-tanda mereda. Kombinasi gain ini gagal melawan dinamika beban gravitasi yang berubah-ubah. Hasilnya adalah overshoot masif sebesar 84% dan kegagalan total mencapai settling time. Tuning ini sangat berbahaya untuk implementasi nyata. Untuk skenario terakhir, kita menurunkan gain proporsional hingga 0,01. Sistem membutuhkan waktu hampir 5 detik untuk berespons. Begitu bergerak, kenaikannya sangat Lumayan itu. mulus. Rise time tercatat 0,5 detik.
Sistem mencapai puncak di 92 derajat, overshoot hanya 4%. Motor segera stabil di posisi 92 derajat, error statis tersisa hanya 2 derajat. Selanjutnya yaitu uji gangguan. Di sini akan dilakukan gangguan pada dua servo, yaitu pertama servo vertikal dan yang kedua servo horizontal. Pengukuran parameter waktu dilakukan dengan merekam grafik secara real time dan mengambil waktu tertentu tergantung pada state yang terjadi pada rekaman. Berikut state yang direkam. T inisial, waktu awal perekaman data. T start, waktu saat gangguan mulai diberikan. T release, waktu saat gangguan dilepaskan. T settled, waktu saat sistem kembali stabil di set point. T recovery, durasi pemulihan sistem dihitung dengan rumus T recovery sama dengan T settled dikurangi T release. Di sini kita pertama melakukan uji gangguan pada servo vertikal. Di sini yang pertama itu ada ketika stabil dan gangguan terjadi. Kemudian di sini ketika kembali stabil. Dengan analisis berapa detik waktu yang dibutuhkan sistem untuk kembali stabil. Dan kemudian ini spesifikasi waktu vertikal yang diperoleh dari hasil uji ganggu yang tadi. Recovery time yang diperoleh yaitu 58,51 detik dikurangi 54,74 detik menghasilkan 3,77 detik. Selanjutnya yaitu uji gangguan pada servo horizontal. Iya, Di sini ke input itu. grafik menunjukkan ketika stabil dan gangguan terjadi. Kemudian sekarang ketika kembali stabil. Itu udah lumayan. Dengan analisis berapa detik waktu yang dibutuhkan sistem untuk kembali stabil. Spesifikasi waktu horizontal yang diperoleh yaitu seperti ini. Dengan hasil recovery time 3,07,30 detik dikurangi 3,11,30 detik menghasilkan 4 detik.